Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom jemaat Tuhan, suatu anugerah yang luar biasa kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online Jemaat GPPS Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari sama-sama kita siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sungguh luar biasa yang kita sembah Bapak Ibu sekalian. Anugerah Tuhan kembali bagi kita semua, kita boleh ada kembali di tempat ini dengan satu kerinduan memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Dan mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita masing-masing untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Kami sungguh tidak akan pernah menyesali pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Dan hanya Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Dan ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani.
Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
penghormatan kami hanya bagimu Yesus, sebab Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung, Yesus Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Kau Tuhan, Kau Rajaku, yang berkata, yang berkuasa, Yesus Kau Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Kau Tuhan, Kau Rajaku, yang berkata, yang berkuasa, Yesus Kau Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan, Dia Raja bagi kita, Juru Selamat dan Penguasa tunggal hidup kita. Segala pujian, penghormatan, pengagungan kami hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Ini kerinduan kami saat pagi hari ini Tuhan. Dan mari Bapa Engkau hadir tengah-tengah puji-pujian kami saat ini, menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah Raja bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan mari dimanapun saat ini kita berada, sama-sama kita tinggikan, kita agungkan dan kita muliakan Raja kita yang dahsyat dan berkuasa. Mari katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh demi hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud.
Mari berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Saudara yang percaya bahwa kita adalah umat yang pemenang? Amin. Bahkan kita lebih dari pemenang? Amin. Yang percaya bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang, mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai, sebab kita ada umat yang bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati Yesus Raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita lebih. Katakan saya lebih. Sekali lagi saya lebih dari pemenang.
jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kepada kita kesempatan anugerah untuk boleh beribadah pada hari ini. Selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kiranya tidak keberatan untuk boleh berdiri sebentar jika ada yang baru pertama kali hadir. Ada? Untuk kita akan doakan juga. Puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan sebentar ya. Kemudian kami sampaikan juga selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini yang saya sebutkan namanya. Silakan berdiri untuk juga kita akan doakan. Yuli Ulandari, Gustaf Matorante Tasik, Mariani Belo, Yulia Taka Senseran, Yunus Samidin, Melindra. Ada yang hadir yang saya sebutkan tadi? Ada, baik kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur untuk kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Tuhan campur tangan, buka jalan, dan Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa dan mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya dengan tambahan usia ini Tuhan, membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan pertumbuhan rohani mereka semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, sampai segala rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian ada beberapa hal penting yang kami sampaikan. Ada penyampaian pengumuman tentang sudah dimulainya anak-anak boleh bersekolah, ya, sehingga segala sesuatu situasi kondisi yang ada kami sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Itu sebabnya mengapa anak-anak juga bagi yang setingkat TK untuk dapat juga ikut dalam kebaktian sesuai dengan pertimbangan orang tua masing-masing tentang keberadaan mereka sehubungan dengan situasi kondisi yang ada. Ya, jadi itu sebabnya karena anak-anak sekolah sudah tatap muka, maka kita juga membuka kesempatan tersebut. Namun demikian ada juga yang mengalami kesulitan khususnya bayi, karena bayi tidak mungkin datang kan dan dibawa karena belum ada sekolah untuk bayi. Nah, oleh karena itu seperti yang kami mengambil kebijakan bahwa live streaming bagi mereka yang ada bayi tetapi tidak bisa datang ibadah secara tatap muka, saudara silakan mengikuti live streaming pada jam yang sama. Jadi bukan untuk ibadah malam, tetapi pada jam yang sama, jam ibadah ada live streaming. Yang tidak ada itu YouTube online, ya. Jadi malam harinya. Jadi ini untuk dapat diketahui bagi orang tua yang punya bayi, dan saya pikir tidak terlalu banyak yang ada bayi, ya. Jadi yang ada bayi ya silakan mengikuti secara online. Kalau tidak bisa datang karena tidak ada suster ataupun dan lain sebagainya yang menjaga bayi saudara, tetapi saudara bisa mengikuti ibadah bersama jam 8 pagi live streaming, ya. Jadi supaya kita semua dapat beribadah lagi sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Online sudah membawa banyak berkat karena bisa menembus sampai ke ujung-ujung bumi. Tetapi online juga bisa menjadi masalah
untuk malas beribadah atau tidak mau beribadah atau memang tidak ada gairah untuk beribadah. Jadi semua itu kita harus dapat atasi apapun juga ya. Nah itu sebabnya gereja Tuhan selalu mengambil jalan atau solusi supaya semuanya dapat terpenuhi. Demikian kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Baik, puji nama Tuhan, kembali jemaat Tuhan saja untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk ke dalam firman Tuhan saat pagi hari ini. Engkau Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan. Engkau ada penolong yang sejati bagi kami. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus.
bisa memberikan suara-suara dan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Biar Engkau hadir Tuhan, menuntun kami, senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami Tuhan, kami tidak berjalan dengan kehendak kami sendiri Tuhan, melainkan kami senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk diajar lebih lagi Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Biar sungguh-sungguh Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukan Tuhan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan bagi kami Tuhan, semuanya itu berasal daripada Tuhan dan semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu akan jalannya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, mengganggu konsentrasi kami Tuhan sehingga kami tidak dapat fokus akan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, melembutkan setiap hati kami Tuhan, membukakan mata pikiran kami, biar sungguh-sungguh Tuhan kami dapat mengerti, dapat memahami, terlebih Tuhan kami dapat melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan melaksanakan doa penyerahan ataupun juga doa pemberkatan anak atas nama Arsenio Miracle Umburante, putra dari Bapak Stephen Umburante dan Ibu Novianti Rantung. Kita adakan secara online. Puji Tuhan. Sebelumnya itu saya akan bacakan firman Tuhan pada Bapak dan Ibu yang menyerahkan anak ataupun pemberkatan anak, dan untuk kita sekalian. Pertama-tama dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga. Mazmur 127 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Terjemahan lama mengatakan sesungguhnya anak-anak itu adalah milik daripada Tuhan, dan perihal biak adalah anugerah adanya. Pembacaan berikut yaitu Ulangan pasal yang ke-6, ayat 6 dan ayat yang ke-7 yang berbunyi, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Puji Tuhan. Pada Bapak Ibu yang menyerahkan anak maupun juga pada seluruh jemaat Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang mendasari bagi setiap orang tua agar dapat memahami apa arti kehadiran seorang anak. Dikatakan itu adalah miliknya Tuhan. Dan sekaligus karena itu adalah miliknya Tuhan, ada tugas khusus bagi para orang tua kita semua terhadap milik Tuhan atau anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi kita. Yaitu dikatakan, apa yang kukatakan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Baik engkau duduk, engkau berbaring, engkau sedang dalam perjalanan, bahkan kalau kita
simpulkan di mana saja dan kapan saja. Apa tugas khusus ini? Kita tahu bahwa secara alamiah setiap orang tua pasti melaksanakan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya secara alami terhadap anak-anak. Kita kasihi, kita didik, kita besarkan, dan segala sesuatu yang sehubungan dengan keberadaan anak itu. Dan pastilah kita lakukan. Tetapi tidak cukup sampai di situ, karena Tuhan menetapkan bahwa setiap orang tua, ayah dan ibu, tidak hanya menjadi ayah dan ibu yang baik untuk anak-anaknya secara lahiriah, tapi juga hal keselamatan dan hal rohani. Makanya dikatakan di situ, ajarkanlah berulang-ulang, di mana saja, kapan saja. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua harus mengkomunikasikan kepada anak-anak sedini mungkin, mulai dari bahasa anak-anak, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan keselamatan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sampai kepada anak ini memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus karena telah menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupannya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, dan tidak boleh tidak kita menjadi bapak rohani, ibu rohani yang baik terhadap anak-anak kita. Dengan demikian kita telah melaksanakan apa yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan kita akan doakan anak yang akan diserahkan, yaitu Arsenio Miracle Umburante. Mari kita doakan, kita sama-sama berdiri, kita doakan anak ini dan mohon kemurahan Tuhan. Kuserahkan dirinya kepada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan dirinya, pada ku serahkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan anak Arsenio Miracle Umburante ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya mulai saat ini pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, dan pembelaan Tuhan atas kehidupan anak ini. Engkau memberkati pertumbuhan fisik, mental, rohani, intelektual daripada anak ini, bertumbuh bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amen. Jauhkan dari segala sakit penyakit, daripada segala mara bahaya, bahkan segala sesuatu yang bukan datangnya daripadamu, disingkirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan menyertai akan sepanjang umur hidup anak ini, sampai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupannya. Berkati kedua orang tuanya, roh hikmat, akal budi Engkau karuniakan bagi mereka, dan juga untuk mereka boleh menjadi bapak rohani dan ibu rohani yang baik untuk anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, segala pekerjaan kuasa si jahat, iblis apapun bentuknya yang mengganggu kehidupan mereka semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan dan singkirkan dari hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu
yang telah menyerahkan anak kepada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan, sekarang mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama di Lukas pasal yang ke-12. Lukas 12. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan, kita baca mulai ayat 13, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 13, saudara ayat berikutnya dan bergantian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Lanjut. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Ganti. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Ganti. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ganti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan, pembacaan berikutnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17. Udah? Kita baca. "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari hal atau dengan satu topik, jangan kamu bodoh. Oh, puji Tuhan. Sebelum lanjut, kalau tidak keberatan dan tidak dimarah oleh tetangga, kasih tahu, jangan kamu bodoh. Kalau dia sudah bilang jangan kamu bodoh, Anda jawab, ngana juga. Kamu juga, jangan bodoh. Jangan kamu bodoh. Itu adalah pernyataan Alkitab. Terutama bagi orang-orang percaya, karena ini tertulis di Alkitab, kitab sucinya orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak boleh bodoh. Satu pun tidak boleh bodoh.
Ya, jadi cuma amennya sayup-sayup. Jadi dia mau piara itu kebodohan. Saya ingat oma kita yang almarhum selalu kasih ingat. Piara jo itu biongo. Ya, sampai sekarang saya ingat itu Oma Dayo. Ya, walaupun sudah almarhum tapi kalimat itu walaupun tajam tapi itu menyentak kita punya supaya piara jo itu biongo. Apa itu biongo? Ya, karena yang lain tidak ngerti kan? Terutama yang dengar online tidak ngerti biongo. Dan syukurlah karena mereka tidak tahu. Itu sangat berkesan sampai sekarang. Walaupun sangat jarang saya pakai untuk orang lain. Tetapi kalau saya lihat ini, aduh memang dia piara DP biongo. Ya, piara dia punya kebodohan. Dan itu namanya bebal. Jadi bebal itu bukan kepala batu ya, jangan tersalah. Banyak orang anggap bebal itu kepala batu. Bebal itu bodoh punya bodoh pe bodoh. Jadi selalu tidak tahu apa lagi. Tingkat yang paling di bawah itu bebal. Oke. Nah, dengan topik seperti ini, dengan ayat yang seperti ini sangat relevan, sangat tepat untuk situasi kondisi dunia seperti sekarang ini. Padahal ini sudah ditulis ribuan tahun lampau. Mari, apalagi sekarang. Kita tahu bahwa situasi kondisi dunia sekarang secara alamiah orang bodoh tidak punya tempat dan tidak akan dapat apa-apa apapun juga di dunia ini. Dan kalau saya bicara orang bodoh bukan berarti orang harus tingkat akademik. Tapi kita mau mendalami soal bodoh ini. Karena banyak juga orang-orang ini yang kita baca tadi ini. Tidak dapat kita kalau kita hanya lihat secara mata kepala dan mendengar berita, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang kaya tadi itu orang bodoh. Nanti firman Tuhan yang mengatakan itu baru kita tahu. Nah, mari kita lihat dulu sebentar. Ya, kita kembali kepada ayat tadi dan kita akan perhatikan di situ sebenarnya apakah dia orang bodoh? Saudara, situasi kondisi yang kita hadapi sekarang ini memaksa kita mau atau tidak mau karena kita sedang hidup di dunia ini dan sedang berhadapan dengan situasi kondisi yang ada sekarang, dunia canggih bahkan super canggih, sehingga kita tidak boleh bodoh. Pertama, ya, dalam hal apa saja tidak boleh bodoh di seluruh aspek hidup. Nanti saya jelaskan. Tapi mari kita buka mata, buka telinga, pasang itu aktifkan itu pengertian untuk kita dapat memahami saudara dan saya sekarang sedang berada dalam situasi dunia, dalam kondisi yang bagaimana dalam bentuk real. Apalagi yang akan datang. Situasi kondisi yang kita hadapi sekarang, kita hanya biasa mengatakan, oh canggih. Kemudian menunjuk lagi ke super canggih dan lain sebagainya. Itu dalam hal pengetahuan. Dalam hal teknologi apa saja. Terutama teknologi informatika. Ya, dan teknologi computerized apa saja. Ya, yang menyangkut itu paling nampak kecanggihan. Bahkan kecanggihan teknologi itu masuk ke dalam segala, di semua link kehidupan kita. Sehingga segala aktivitas kita yang ada hubungannya dengan peralatan itu super canggih. Bayangkan sampai dan dimasukkan kemana saja.
Dulu kita hanya tahu bahwa kecanggihan berkomunikasi itu ya hanya ada di internet, ada di HP, ada di yang sejenisnya yang ada hubungannya dengan dan hanya ada di benda-benda tertentu. Tapi sekarang mobil pun dilengkapi dengan multimedia. Begitu ada WA masuk, mobil yang bacakan itu WA. Dan itu hal-hal yang mencengangkan, mengagumkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita cuma sampai kepada mengagumkan dan tercengang dengan hal itu, sedangkan kemudian kita tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut? Misalnya contoh, dulu orang berperang yang dibutuhkan keberanian. Makanya katakan gagah perkasa. Kenapa? Karena orang pertempuran kita baca dalam kita itu pertempuran muka lawan muka. Tapi sekarang terbalik kan? Orangnya bersembunyi, begitu ada senjata, mulai ada senjata api, orangnya bersembunyi dan dia mulai cari sasaran. Jadi orang penakut pun bisa, asalkan dia tahu bagaimana cara mengoperasikan itu senjata. Senjata-senjata peperangan hanya dioperasikan secara manual biasa, tapi sekarang tidak. Tidak bisa lagi. Orang harus mengetahui teknologi karena tinggal tindis knop, sudah peluru terbang. Jadi setiap orang yang maju dalam perang bukan hanya berdasarkan kekuatan fisik, tapi intelektualnya, IQ-nya sangat diperlukan. Jadi kalau orang dulu, zaman dulu orang yang ada ilmu itu mendapatkan tempat khusus di angkatan. Bukan dikasih maju di dalam medan perang. Ya. Tetapi tempat-tempat khusus. Sekarang tidak. Orang yang harus pandai-pandai juga mempergunakan peralatan kecanggihan teknologi itu yang juga sama-sama harus. Kita dikelilingi dengan hal-hal yang begitu bukan cuma modern, begitu canggih. Kita dikelilingi, mempermudah pekerjaan kita, memperlancar seharusnya. Dan adalah aneh kalau semua kita ini dikelilingi super canggih dalam segala macam bentuknya yang menyangkut kehidupan kita. Sementara kita tetap bodoh karena piara itu biongo. Nah ini dia. Tidak mungkin kan? Maka kita akan digilas oleh zaman. Kita akan jadi pengangguran. Kita akan dan pengangguran yang tidak dapat diterima kalau saya pakai bahasa umum saja dulu ya. Nanti baru hal rohani. Kalau saya pakai bahasa umum orang katakan itulah kekejaman dunia. Soalnya bukan kekejaman dunia. Tapi kebodohan orang yang hidup itu. Termasuk hamba Tuhan. Ya. Untuk saudara tidakkah ya, puji Tuhan turut mengamenkan. Nah, termasuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga bukan berarti karena ada di desa kemudian mereka harus tetap bodoh. Tidak, boleh tidak. Dan kita menemukan banyak juga hamba Tuhan biar di pelosok mana mereka menjadi pintar dan lain sebagainya. Bagaimana bisa hamba Tuhan yang akan jadi pemimpin kemudian bodoh? Aneh kan? Ya, jadi itu sebabnya kita perlu memahami situasi kondisi yang bagaimana. Karena semakin canggih segala sesuatu, kejahatan juga akan semakin canggih. Karena dia juga akan pakai segala hal yang canggih itu untuk melaksanakan kejahatan itu. Mana ada dulu penipuan online? Tidak ada kan? Mana ada dulu penjebolan secara online? Yang kita tahu ada ATM dibongkar oleh apa nih? Oleh perampok dan lain sebagainya. Sekarang mereka tidak usah merampok. Angka-angka di rekening saudara dia pindahkan ke rekeningnya. Hanya dengan ujung jari. Nah ini dia.
Itu sebabnya kenapa selalu ada update perangkat lunak di dalam suatu sistem. Oleh sebab seperti ini. Supaya ada keamanan dan keamanan yang dapat menjamin data-data tersebut. Jadi mari kita renungkan. Kemudian kita berkata, saya cuma orang biasa, tidak perlu saya harus. Tidak bisa saudara. Namanya masih hidup di dunia, menghadapi berbagai macam realita yang super canggih ini. Kita tidak boleh bukan tidak usah jadi ahli, tapi tidak boleh tidak harus tahu dan memahami. Nah, dalam hal apa saja kita harus atau tidak boleh bodoh. Dalam segala hal. Tidak boleh bodoh. Tinggal kita lihat yang mana hanya sebagai pengetahuan supaya kita tidak terjebak, yaitu hal-hal yang negatif. Kita perlu tahu supaya kita tidak terjebak dalam hal yang negatif itu. Tapi bukan berarti kita tahu untuk kita lakukan. Tapi hal-hal yang positif juga perlu kita tahu untuk bermanfaat bagi diri kita untuk kita lakukan. Mari kita renungkan. Nah, ini ya, dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja gampang dipahami ini. Saya tidak usah rinci, saya hanya mengkalimatkan saja secara kalimat khusus untuk kita dapat memahami bahwa di segala bidang, di seluruh aspek hidup kita tidak boleh bodoh. Karena hidup kita ini, berbagai aspek ini sangat kompleks. Dan setiap aspek hidup kita itu selalu hadir dalam bentuk realita. Dalam hidup kita. Dan itu merupakan bagian dari hidup kita yang harus kita hadapi, kita tangani, kita selesaikan, kita jawab. Tergantung apa yang muncul. Itu. Yang kedua, saudara hidup sebagai status diri sebagai apa? Itu, ya. Ini yang kedua. Status. Saya kata status ini bukan tingkatan-tingkatan antara miskin dan kaya, bukan. Status diri ini menunjukkan siapa saudara. Mulai dari anak-anak kita sudah harus mendidik mereka untuk tidak bodoh. Bukankah ada banyak pesan-pesan yang saudara berikan kepada anak-anak saudara walaupun masih TK kalau ke sekolah? Apa bahaya yang bisa terjadi padanya? Jangan makan sambaran makanan. Hati-hati bergaul. Ini semua kan bagian daripada supaya anak kita di sana, di TK pun, bahkan sampai di bidang mana, di tingkat manapun dia punya pendidikan, dia bisa tahu bahwa ini berbahaya, ini tidak berbahaya, ini bermanfaat bagi hidupnya, ini tidak bermanfaat. Dan itu sangat kita tekankan pada anak-anak kita. Kenapa kita bekali dengan berbagai macam nasihat? Supaya dia jangan dibikin bodoh. Karena bodoh. Ya kan? Nah ini yang perlu kita pahami. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apa status diri kita? Saudara seorang mahasiswa, bidang apa yang saudara ambil? Ini contoh detailnya yang sebenarnya tidak sampai sangat menyelimet detail sekali, tidak. Tapi ini untuk kita memahami. Saudara sebagai apa? Ya jangan bodoh di bidang saudara.
Saudara ambil bidang apa? Entah ke pertanian, entah ke kedokteran, entah ke hukum, entah di mana saja saudara berada sebagai seorang mahasiswa dengan bidang-bidang ilmu yang saudara tahu ataupun disiplin ilmu yang saudara ambil, tidak boleh bodoh di situ. Tidak boleh bodoh. Kenapa saya harus menekankan seperti ini? Sebab ada orang yang menduduki jabatannya padahal bodoh. Itu saya paling jengkel lihat itu. Kalau ketemu pejabat-pejabat yang sudah duduk di jabatannya padahal dia punya tugas sendiri di bidangnya, dia tidak tahu itu aturan. Saya paling tidak bisa terima itu. Makan gaji buta. Mana bisa kita rakyat umum lebih tahu itu aturan undang-undang daripada dia? Padahal itu bidangnya. Ini contoh, ya. Jadi saat saudara masih pendidikan, bahkan yang mulai ada jurusan itu adalah para mahasiswa. Tidak boleh bodoh di bidangnya. Tidak boleh bodoh. Dalam situasi di bidang ilmu, disiplin ilmu tidak boleh bodoh. Juga tidak boleh bodoh dengan segala situasi kondisi yang ada sehingga terbawa-bawa di situ padahal tidak tahu apa-apa. Demo, anti ini, anti itu, protes ini, protes itu, begitu ditanya, apa isi undang-undang yang kamu protes? Dia tidak tahu. Nah, ini contoh ya. Nah, mari kita lihat. Saudara sebagai apa? Saudara sebagai suami, tidak boleh bodoh. Saudara sebagai istri, tidak boleh bodoh. Nah, jadi sebenarnya ini memang ini sebenarnya tidak enak kalau disebut keluar itu kata bodoh ya. Tidak boleh bodoh. Jadi kalau saudara adalah artinya siapapun kita dan apapun status kita, kita harus kuasai bidang itu. Tidak boleh bodoh. Apakah status dalam hal keilmuan, apakah status dalam hal status diri sebagai seorang pemuda, seorang suami, seorang istri, nggak bisa bodoh. Bagaimana bisa? Kodrat saja sebagai suami tidak bisa dilakukan. Itu rasanya, kenapa bisa begini? Berbahagialah mertua yang sangat sabar punya anak mantu yang bodoh. Oh, ada yang sambung. Ya. Tidak ada mertua yang bertahan seperti itu. Sebagai seorang istri, jangan bodoh. Masa hal-hal yang ada dalam rumah tangga juga bodoh? Aduh. Berbahagialah mertua yang punya anak mantu perempuan yang bodoh. Karena dia sangat sabar menerima kebodohan. Tidak ada. Itu cuma cerita di telenovela. Sinetron. Tidak ada itu mertua yang baik seperti itu dengan orang mantu-mantu yang bodoh. Nah ini saudara, saya sudah berikan kalimat yang sangat tidak enak didengar, tapi itu menjadi hal yang real yang saya temukan dalam berbagai peristiwa, kemudian saya kalimatkan. Saya suka mengkalimatkan peristiwa-peristiwa nyata. Makanya ada beberapa tulisan di Bukit Doa dan masih akan ditambah lagi hal-hal yang baru. Apa kalimat yang tidak bagus didengar? Ketika istri bodoh, suami jadi milik orang. Ketika suami bodoh, istri jadi milik orang. Itu kejamnya dunia. Saudara berkata, di mana ayatnya? Tidak ada ayatnya. Tapi yang jelas tidak boleh bodoh. Itu ada ayatnya. Tapi itu peristiwa demi peristiwa rumah tangga ketika ditelusuri, ternyata kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Dan itulah dunia. Ini bicara dunia. Tapi orang rohani luar biasa. Oh, kami sudah menerima juga semua dia punya kebodohan, kasihan. Oh, bagus. Kamu lebih rohani dari Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus katakan jangan bodoh. Ya. Oke. Nah, kita lihat ini ya. Apa bidang saudara? Saudara seorang hamba Tuhan harus tidak boleh bodoh di dalam bidang sebagai seorang hamba Tuhan.
Jadi kalau saya boleh katakan, saya boleh aplikasikan bagaimana seharusnya ini. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana seharusnya kualitas diri kita sehingga tidak disebut orang bodoh. Bukan cuma disebut, memang benar-benar bodoh. Ini yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Nah, kita kembali ke Lukas 12. Tekuni. Nanti kita akan temukan jalan keluar. Apa yang kita baca tadi, kita mulai dari perumpamaan Tuhan Yesus. 16 kita baca sama-sama. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Perhatikan dengan seksama kalimat demi kalimat. Jadi dia disebut oleh Tuhan Yesus sebagai seorang yang kaya. Dan itu sangat mudah ditangkap, dimahami, karena ada kalimat selanjutnya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Itu yang membuat dia bisa kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi bukan sembarang. Ini karena dulu adalah usaha seperti ini. Jadi itu yang membuat dia menjadi kaya. Atau berhasil mengelola tanahnya. Bukan hanya berhasil mengelola tanahnya. Dan jangan lupa, mengelola usaha itu juga tidak boleh bodoh. Kenapa saudara, kalau saya pakai bahasa bisnis atau bahasa pedagang, kenapa saudara bisa diciak orang? Sederhana, kembali pada kalimat yang saya jadikan kalimat pertanyaan. Si A tipu si B, siapa bodoh, siapa pintar? Menipu kan tidak boleh kan? Tapi kita tidak bicara secara rohani. Tapi kita bicara secara kejadian. Si A ditipu oleh si B. Siapa pintar, siapa bodoh? Si A. Kalau dia pintar, kalau dia tidak akan bisa ditipu oleh si B. Siapa yang pintar? Si B, tapi pintarnya pintar apa? Pintar batipu. Nah, dapat si A yang bodoh. Oh, makanan empuk kita makan pak, dia kasihan. Nah, ini dia. Dia kasihan tapi dia makan juga. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, status. Kalau saudara seorang pengusaha apa? Apa yang saudara bidangi? Tidak boleh bodoh di bidang itu. Tidak boleh. Harus pintar. Nah, supaya dapat bekerja secara profesional. Tidak boleh bodoh. Bidang apa saja saudara punya usaha. Pelajari dengan baik, dan terus belajar dan mau diajar, belajar dan mau diajar. Supaya saudara menguasai bidang itu dan dapat memahaminya dan mengelolanya. Jangan lupa kenapa dia kaya, tanahnya banyak hasilnya. Kenapa tanahnya banyak hasilnya? Karena dia kelola. Dia kelola. Kalau tidak dikelola, tidak akan ada hasilnya. Coba saudara biarkan halaman rumah saudara. Jangan dia apa-apakan. Apa yang tumbuh? Tidak ada apa-apa karena tidak ada benih yang ditanam. Begitu ada benih ditanam,
tidak dirawat, tidak disiram, tidak ditaruh pupuk. Jangan harapkan, sedikit lagi mangga so buah. Mangga apa? DP biji di dalam so mati. Tidak ada apa-apa. Jadi saudara, kenapa bisa banyak hasilnya atau hasil tanahnya berlimpah-limpah hasilnya? Karena dikelola. Saudara membidangi apa? Tidak ada pekerjaan yang hina, yang penting halal. Dikelola dengan baik. Nah ini dia. Kadang-kala saya berpikir, aduh Tuhan tolong ini. Sebenarnya orang ini bisa diberkati. Lebih daripada itu lagi. Dia tidak kelola dengan baik. Setiap kali saya harus menghadapi pekerjaan bangunan ataupun juga pekerjaan yang ada hubungannya dengan bangunan jemaat, saya selalu berpesan pada itu jemaat, bersiap bakalai dengan tukang. Tapi dia tidak bakalai dengan tukang. Kenapa? Karena dia tidak tahu soal bangunan. Kenapa kita bakalai dengan tukang? Bakalai bukan pukul fisik. Karena mengerti. Kenapa bisa begini? Ini tidak boleh begini, ini harus begini. Nah aneh kan, pemilik lebih mengerti daripada. Nah andai kata pemilik tidak mengerti, dia bikin bodoh-bodoh. Bukan cuma dibikin bodoh, dibikin bodoh-bodoh. Ini lebih parah lagi. Tapi karena kita rohani, ya puji Tuhan, sabar. Kita tahu di bidang dalam hal apa ya kita sabar dan lain sebagainya. Oke, kita lihat ya ini. Jadi tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Nah kemudian ia mulai berkata dalam ayat 17. Kita baca 2, 3. Ya, perhatikan ya, orang ini mengelola tanahnya dan hasilnya berlimpah-limpah. Berarti dia bukan orang bodoh. Hasilnya membuktikan bahwa dia bukan orang bodoh. Dia mengelola dengan begitu rupa sampai ada hasilnya. Tapi dia menghadapi problem. Ternyata itu hasil yang berlimpah-limpah menjadi problem baginya. Saudara, perhatikan. Sebelum kita masuk kepada perkataan Yesus, ini dulu. Karena kadang-kala orang hanya mengatakan bodoh. Tapi dia. Makanya kita perlu tahu kenapa Yesus mengatakan dia bodoh. Itu sebentar. Tapi kita lihat dulu secara kondisi real. Karena kadang-kala kondisi real kita yang kita lupakan. Tapi tidak menolak itu kondisi real. Kita hanya tahu rumahku ada di dalam surga. Ya, tubuhnya di dunia tapi pikirannya kayak sudah masuk surga. Yang dia hadapi ada problem, ada masalah. Dan dia tidak bisa pecahkan. Saudara, akibat daripada dia kelola, hasilnya banyak. Akibat daripada hasilnya banyak, mau ditaruh di mana ini? Ternyata keberhasilan juga mendatangkan problem. Jangan saudara kira keberhasilan tidak mendatangkan problem baru. Kesuksesan juga merupakan problem baru. Dan semakin saudara sukses, semakin harus pandai, tidak boleh bodoh. Berapa banyak orang yang mengalami problem-problem apa saja di dalam hidupnya, tentu saja berbeda-beda. Dan dia tidak menjadi lebih pintar. Dan dia tidak bisa selesaikan, maka itulah akhir dari segalanya. Ini, perhatikan, camkan. Keberhasilannya mendatangkan problem. Pernah saudara tangkap sampai sedalam itu?
Atau hanya terfokus kepada perkataan Tuhan Yesus, orang ini bukan pintar tapi bodoh. Itu nanti kita pelajari dulu orang ini. Dan bukankah juga seperti itu? Keberhasilan mendatangkan problem bagi kehidupan jasmani dan rohani. Karena tidak tahu bagaimana mau mengelola ini. Bagaimana mau mengelola ini keberhasilan. Aku mau taruh di mana ini barang-barangku ini. Karena taruh terlalu banyak. Mari saudara. Jadi makanya dikatakan di setiap aspek hidup kita. Kita tidak boleh bodoh. Oke, lanjut. Ayat berikut. Menyatakan benar-benar orang ini luar biasa. 18. 2, 3. Canggih tidak? Sayang sekali bahwa banyak berkat rohani yang bisa kita pelajari di situ. Tapi umumnya yang diberitakan ini orang-orang bodoh. Karena Yesus berkata, benar tapi di bidang apa? Itu sebentar. Luar biasa kan? Canggihnya ini orang. Tidak lama. Tidak lama. Problem itu tidak lama menjadi masalah baginya. Keberhasilan yang telah menjadi masalah tidak menjadi masalah baginya. Dia langsung dapat jalan, dia langsung dapat cara, dia langsung dapat mendapatkan solusi. Apakah kita lebih dari dia? Seharusnya. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Kita seringkali memiliki mental yang parah dengan kalau disebutkan dengan satu kata, masa bodoh. So lebih parah itu kalau mungkin kata bebal itu cocok dengan masa bodoh. Problem yang kita hadapi di dunia. Tapi yang kita ingat, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Nah, kemudian kalimat selanjutnya lebih jelek lagi. Kalau hatiku sedih dan susah, terus apa? Ku ingat rumahku di surga, itu nyanyian tempo dulu. Kita ini sedang hidup di dunia. Keselamatan hidup yang kekal sudah diberikan kepada kita. Kenapa kita tidak bisa memahami segala macam bentuk real yang ada dalam kehidupan kita supaya kita tidak dipermain-mainkan oleh masalah? Cepat. Tadi jadi problem. Aku mau taruh di mana ini hasil? Oh, aku tahu apa yang aku perbuat. Cepat, solusi cepat. Latih diri kita seperti ini. Melebihi daripada orang ini. Kenapa? Sebab kita sendiri yang sudah memiliki Yesus, lalu kita menyanyi Yesus jawaban. Masih ingat nyanyian tempo dulu? Yesus jawaban dalam hidupku. Nah, kalau dia jawaban, seharusnya kan kita tidak boleh bodoh kan? Apalagi kita katakan firman Allah adalah jawaban. Berarti semua jawaban tentang kehidupan dan segala ilmu ada dalam Alkitab. Tapi kenapa kita bodoh? Sikap mental. Oke. Jadi sampai di sini dulu ya. Secara kejiwaan bagaimana? Secara fisiologis bagaimana? Ini dia ayat 19.
2, 3. Oke, jadi kita harus dapat satu demi satu kita pelajari sampai kepada perkataan Tuhan Yesus. Jangan karena ada pekerjaan Tuhan Yesus berkata orang ini bodoh, kemudian kita masukkan semua dalam hal kebodohan. Kita tahu, nanti kita akan mengerti kenapa Tuhan Yesus katakan dia bodoh, dalam hal apa. Sudah dia dapat solusi, apa yang terjadi? Hati tenang, jiwa senang. Atau jiwa tenang, hati senang. Apa sebab? Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Dan dia sudah dapat solusi untuk tempat menyimpan hartanya. Jadi dia berkata kepadanya, tenanglah hai jiwaku. Ya. Ada padamu banyak barang tersimpan. Tertimbun bertahun-tahun. Istirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Luar biasa pintarnya ini orang. Kalau kita tidak kan beririt-iritlah. Ya kan? Artinya yang kita temukan hal ini yang secara alamiah adalah akibat keberhasilannya, akibat daripada dia mengelola, akibat dia mendapatkan solusi, maka dia dapat menikmati jerih lelahnya. Apakah kita lebih daripada itu? Apakah saudara sudah menikmati jerih lelah saudara? Saya kalau melihat seorang yang terlalu kerja berat dan luar biasa banting tulang. Saya bilang kalau sudah ada berkat, pergi pasiar. Nikmati. Selain bimbingan rohani, bimbingan jiwani saya juga berikan. Kenapa? Karena banyak orang rohani jiwanya merana. Dia tidak tahu bahwa jiwa juga butuh makanan. Nah, makanan bagi jiwa, hiburan. Ada berkat, nikmati itu berkat. Tapi sebagian saya ada juga yang lihat, aduh biar 3 mobil dia bisa beli. Tetap naik motor bebek peku-peku. Apalagi yang masih di starter begini. Aduh, amfal usus buntu. Sekarang tidak ada lagi ya, masih ada yang di starter. Luar biasa. Sudah tua-tua, sudah capek kerja. Biar 3 mobil dia bisa beli. Tapi tetap, aduh DP busi deh. Busi, ganti busi. Bukan ganti, bairit, ambil itu amplas. Ini luar biasa kan. Dia bersenang-senang, makan minum, nikmati. Kenapa? Sebab memang secara alamiah, harta so aman. So bisa tak tidur tenang. Harta so aman. Oke. Jadi kita, oh puji Tuhan. Iya. Siapa yang mau di sini kerja banting tulang tidak menikmati? Termasuk kebodohan. Tapi jangan belum berhasil sudah mau nikmati. Nah, itu juga sudah pernah terjadi pada hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan harusnya dia harus benar-benar berkinerja sebagai hamba Tuhan. Dia coba jadi pedagang. Dia hitung-hitung di atas kertas, aduh untung besar ini. Jadi orang yang kasih modal sama dia lihat modal sekian, ini keuntungan sekian. Belum masih di atas kertas, masih angka. Dia so pakai pasiar itu angka-angka. Ya. Ini di Sulteng pernah terjadi. Yang kemudian apa? Itu pesawat rupa beca. Sedikit, aduh kamai.
Dia tidak ada niat untuk menipu, dia tidak ada niat untuk, karena apa? Hanya karena bodoh. Jadi begitu bermasalah, ya jelas. Waktu itu saya masih MD, harus tangani. Tidak bisa. Siapa mau bayar utang? Tidak ada. Karena untungnya masih di kertas, ini namanya aduh. Jadi kalau jadi hamba Tuhan tidak usah pusingkan itu yang lain. Minggu lalu kita sudah belajar kan, Elia di mana? Ke Sungai Kerit. Begitu taruh Sungai Kerit, Tuhan kirim burung gagak kan. Artinya tetap terpelihara. Karena belum ada dalam sejarah hamba Tuhan mati kelaparan. Yang ada hamba Tuhan mati sahid. Kenapa dia mau melakukan itu? Mau lebih yang belum pada waktunya. Ya, mau lebih yang belum waktunya Tuhan untuk membuat dia melakukan itu. Ya sudah, tertunggak. Tertunggak apa? Angka. Bagian dari kebodohan. Harusnya dia dalami, dia sungguh-sungguh melayani benar-benar sebagai kinerja sebagai seorang hamba Tuhan. Nah saudara, itu yang kita temukan secara real dari orang ini. Tapi di balik keberadaannya yang pintar, saya kasih kata pintar tanda kutip karena Yesus mengatakan dia bodoh. Dalam hal apa? Kita baca dulu. Ya. Kita baca ayat 20. Ya, 2, 3. Iya, dalam hal apa? Kalau saudara baca ayat ini dalam hal apa? Nah inilah harus pandai menangkapnya. Di dalam hal lahiriah, dalam hal bisnis, dalam hal mengelola, dalam hal berusaha, dalam hal apa, semuanya dia pintar. Tapi dia lupa bahwa malam ini ia akan mati. Artinya ini terbalik dengan kita. Dia hanya urus urusan di dunia, dia lupa urusan akhirat. Kalau kita terbalik, lupa urusan di dunia, selalu ingat akhirat. Jangan lupa saudara, yang Tuhan larang itu mencintai dunia dengan segala isinya, kata 1 Yohanes. Janganlah kamu mengasihi akan dunia ini, karena siapa yang mengasihi akan dunia ini, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Tapi bukan berarti kita tidak punya, kita bodoh hidup di dunia ini, bukan. Bukan kita menolak segala realita dalam hidup ini atau lari dari kenyataan hidup ini di dunia ini. Semua peristiwa yang kita alami adalah hidup di dunia ini dan itu akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan kita. Bahkan juga dapat menumbangkan iman. Kalau ini urusan dunia luar biasa. Urusan akhirat tidak. Kalau kita terbalik, padahal urusan akhirat so beres. Nah, demikianlah sama-sama 21. Ini intinya. Demikianlah jadinya. Sama-sama dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita luar biasa kayanya di hadapan Allah.
Tapi kenapa dipermain-mainkan di dunia ini oleh masalah? Ini kan aneh. Kita tahu firman Tuhan adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Kenapa kita bodoh di dalam menghadapi realita hidup? Ada yang tidak beres. Ada yang salah dalam hal ini. Ada penggunaan iman yang keliru. Padahal iman itu dipakai untuk menghadapi hal-hal real, menjawab realita yang ada, yang sedang kita hadapi. Karena ketika kita menghadapi sesuatu, maka Tuhan juga akan menghadirkan firman-Nya melalui Roh Kudus dan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagai jawaban. Nah, tetapi kenapa tidak seperti ini? Kita sudah diajarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, yang berikutnya adalah bahwa kita dapat memahami setiap realita hidup kita. Kembali, jadi jangan lupakan kembali kepada siapa diri kita. Karena itulah yang menentukan diri kita. Kita sebagai apa dan siapa kita. Maka yang kita hadapi, realita yang kita hadapi selain bersifat secara umum yang berlaku pada semua orang, adalah realita yang kita hadapi hari-hari sehubungan dengan siapa kita dan apa kita. Sederhana itu kalimat. Jadi kalau kita bodoh di bidang kita, sedangkan kita adalah di situ, yang kemudian bidang itulah yang menunjukkan kita siapa dan kita apa, maka disitulah kita menjadi gagal. Belum lagi kalimat yang ada di Efesus. Janganlah kamu bodoh, tetapi berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Nah ini lebih dalam lagi. Jadi benar-benar tidak boleh bodoh. Ya, oke. Kalau kita dapat memahami ini, ya, memahami, kita sudah ingatkan, barulah kita dapat memetakan itu problem yang kita sedang hadapi. Nah, kenapa saudara? Sebab disinilah ketika sudah kita petakan, kita akan berusaha mengerti kehendak Tuhan itu apa kehendak Tuhan. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Artinya, apa petunjuk daripada Tuhan di dalam kita menghadapi problem itu. Tapi kalau problem itu hadir karena kebodohan kita, karena kita tidak tahu, tidak mengerti, gampang. Belajar. Jangan pernah merasa tua untuk belajar. Setiap apa yang kita tidak tahu, kita harus tertantang untuk cari tahu. Bayangkan saya pernah tegur office boy yang ada di kantor majelis pusat. Karena office boy ini sudah cukup lama, tetapi tidak sama dia punya dengan office boy yang lalu. Yang sekarang ini agak masa bodoh. Kenapa ini lampu tidak menyala? Tidak tahu om. Coba. Tidak bangka dada. Berarti tinggal ambil kursi, cabut, lihat, ambil lampu baru, nah menyala. Ya berarti ini sudah putus. Kenapa ini air panas tidak mengalir? Tidak tahu om. Rasa-rasanya kita mau ambil kursi kombage di pemuka. Itu manusia lahiriah.
Ya kan? Atau mungkin saudara terlalu rohani, oh puji Tuhan. Kenapa kita bisa jawab? Karena tahu bahwa itu untuk mengetahui dia putus atau tidak, ya caranya seperti itu. Kenapa ini karpet begini ya? Nggak tahu Pak. Ya dia panggil Pak bukan Om. Nggak tahu Pak. Ini sabun kok kenapa tidak keluar ya? Nggak tahu Pak. Oh kurang ajar betul ini. Mandiri di hati. Semua tidak tahu. Tidak bisa artinya begini. Tidak bisa diterima saudara. Tidak bisa diterima. Alasan-alasan itu tidak bisa diterima. Tidak masuk di akal untuk itu jawaban. Itu jawaban yang tidak bisa diterima. Mana bisa tidak tahu? Saudara bisa paham ini? Siapa punya anak-anak yang seperti ini? Atau siapa punya Pak mantu di rumah yang seperti ini? Semua tidak tahu. Atau kita panggil, besok kita, kalau nggak ada so tahu besok kita naik anak gaji ya. Aneh. Kalau semua tidak tahu. Oke, sedikit lagi kita lihat ya. Jadi belajar, mau belajar dan mau diajar. Sebelum kita melihat lebih lanjut, apalagi dalam hal rohani. Orang ini semua pintar, tapi dalam hal keselamatan dia tidak pintar. Dia cuma pintar mengelola harta. Makanya perikopnya di atas adalah janganlah kamu tamak. Tapi kita tidak bicara soal ketamakan, kita bicara soal pintar dan bodoh dalam menghadapi menghadapi sesuatu dalam hal apa saja. Hidup ini adalah belajar untuk kita ketahui supaya kita tidak menjadi korban kebodohan. Hal yang berikut seringkali saya paling marah kepada hamba Tuhan. Bicara apa? Terlibat dengan politik praktis. Kadang-kadang bikin wadah kebersamaan. Padahal isinya terlibat politik praktis. Untuk apa? Hamba Tuhan adalah rohaniawan. Uruslah jadilah rohaniawan, sungguh-sungguh rohaniawan. Kita harus tahu politik tapi tidak perlu berpolitik praktis. Kenapa kita harus tahu politik? Supaya tidak jadi korban politik. Itu contoh. Harus tahu, tidak boleh tidak tahu. Oh kita tidak, bukan harus tahu. Kenapa begini, kenapa sini ditangkap, kenapa ini begini. Dan itu kita semua dikelilingi, bukan berarti semuanya kita telan. Tetap pelajari. Supaya tidak jadi korban. Kita kan jadi korban kan. 2 kali IMB keluar pada omong kosong semua. Tetap tidak bisa bangun gereja. Aneh kan. Pidato masuk berkunjung pidato di gereja tidak ada guna. Untuk apa? Makanya kami tidak memperkenankan lagi siapapun mau masuk pidato di gereja. Mimbar untuk pemberitaan firman. Bukan untuk pidato-pidato kosong. Nah inilah yang kita lihat. Kenapa kita terlalu banyak. Mungkin burung merpatinya bukan cuma satu, terlalu banyak. Tapi tidak ada ularnya. Jadi kita tulus. Oh kasihan orang tulus dibikin bodoh-bodoh. Padahal Tuhan katakan jangan bodoh. Kadang-kadang saya berurusan dalam salah satu instansi. Aneh, pejabatnya tidak tahu itu undang-undang. Saya yang keluarkan ini, dia pun undang-undang. Oh apa? Nah, jadi saudara, terakhir kita lihat kenapa dikatakan bodoh. Karena hal-hal yang menyangkut kematian dia tidak paham. Hal-hal yang menyangkut di seberang sana dia tidak paham. Kalau kita mau sederhanakan bahasa umum, hal-hal rohani dia tidak paham. Dia tidak pintar, dia bodoh. Jadi kita berarti dalam hal rohani tidak boleh bodoh. Makanya di gereja ini ada pemuridan. Saudara tahu
Tritunggal berkembang lagi. Doktrin Tritunggal berkembang lagi yang baru. Bapa, Maria, Roh Kudus. Coba. Bapa, Bunda Maria, dan Roh Kudus. Dari mana ini? Jadi bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada lagi Bapa, Bunda Maria, Yesus. Jadi makanya kita tidak bisa hanya asal belajar. Saudara gereja ini bertanggung jawab membekali jemaat dengan prinsip dasar iman Kristen. Artinya apa? Doktrin iman Kristen. Supaya kita tidak bodoh dalam hal firman. Dan kita hamba Tuhan juga harus bertanggung jawab untuk dapat membimbing, memberikan gambaran wawasan baik secara lokal maupun secara nasional maupun juga secara mendunia. Perkembangan situasi itu kondisi yang ada di dalam kekristenan. Makanya selalu disampaikan pada kita. Termasuk yang tadi saya baru sampaikan. Sudah berubah lagi. Ini kenapa bisa seperti ini? Kalau yang lalu kita ketahui ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah perempuan lahir di Tiongkok. Nah, namanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia punya YouTube luar biasa, dia punya canggih. Ini semua perlu bagi kita untuk kita tidak bodoh dalam hal pemahaman firman. Bukan untuk kita pakai berdebat dan lain sebagainya. Saya tidak pernah mau melayani perdebatan. Apalagi mau berdebat dengan orang yang tidak seiman. Tidak perlu berdebat. Kalau dia mau cari kebenaran, dia apa yang kita jelaskan, dia tidak ada lagi komentar. Tapi kalau dia masih argumen ini, itu bukan cari kebenaran. Cari titik kesalahan dan saudara seterusnya, kelanjutannya ujung-ujungnya penistaan agama. Perlu kita pahami. Supaya kita punya satu hikmat akal budi bagaimana supaya kita bisa menghadapi apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi. Kuncinya jangan bodoh. Berusaha mengerti kehendak Tuhan. Mungkin bulan depan kami akan siapkan. Mulai mengajarkan kepada saudara tentang akhir zaman. Ya, karena belum ada di dalam buku Pemuridan dan memang ada bab tentang hal itu. Nanti akan diajarkan secara umum supaya dapat memahami. Sehingga tidak perlu kita terombang-ambing dengan angin-angin pengajaran. Dengan segala yang membingungkan tentang akhir zaman. Sehingga vaksin juga dihubungkan dengan antikris, sistem juga. Semua itu akan membuat saudara juga terombang-ambing dengan angin-angin pengajaran. Tidak bisa, kita tidak boleh seperti itu. Orang ini dikatakan oleh Yesus orang bodoh oleh karena dia tidak paham hal-hal ilahi. Hal-hal abadi. Hal-hal rohani, hal-hal iman, hal-hal kehidupan kekal. Kita sudah tahu. Sehingga kita harus lebih daripada orang bodoh yang kaya ini. Bayangkan orang bodoh yang kaya. Atau orang kaya yang bodoh. Tuhan tolong kita. Supaya kita serius dalam hal ini. Melengkapi diri. Dalam situasi kondisi yang seperti sekarang. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana. Kita nyanyikan pujian itu. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa-Mu.
Ini doa kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi orang yang berkualitasnya memuliakan nama Tuhan. Tidak menjadi orang yang bodoh akan masa bodoh. Karena hidup kami harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Baik iman di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk kami lakukan, maupun segala berkat yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Bahkan diri kami sendiri untuk kami kelola. Agar dimanapun kami berada, kemuliaan Tuhan nampak dalam hidup kami. Amin. Bukan hanya dalam hal-hal rohani saja. Orang mengetahui kami adalah hamba Tuhan, mengetahui kami sebagai orang percaya. Tapi kinerja kami, pengetahuan kami, hikmat daripadamu yang memenuhi segala sesuatu dan melebihi segala apapun, boleh jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mengaruniakan kami roh hikmat, akal budi dan hati yang bijaksana berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan kerendahan hati untuk terus mau belajar dan belajar. Dan mentalitas yang kuat, tegar, teguh, kokoh untuk kami mau melakukan apa yang sudah kami pelajari. Sehingga tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi kami boleh berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat, memuliakan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, membakar roh kami untuk terus mau belajar dan mau diajar, sehingga kami tidak terjebak di dalam kebodohan dan masa bodoh apapun bentuknya. Tuhan tolong kami, sehingga Tuhan dimanapun kami berada nama-Mu selalu dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah datang ibadah, berkati mereka yang telah beribadah dengan segenap hati, berkati mereka yang telah melayani dengan segenap hati, dan berkatilah kami semua dalam kemurahan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, wakilnya dan seluruh aparat pemerintahan, tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan seluruh dusun-dusun dan semua aparat. Berikan roh hikmat, akal budi, roh takut akan Allah, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka seturut kehendak-Mu. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis dan para medis yang masih menyelesaikan sisa-sisa pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan karuniakan hikmat, akal budi. Dan Tuhan melindungi dan memproteksi setiap umat-Mu Tuhan. Dengan diberikan roh hikmat, akal budi, selain daripada apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Terima kasih Bapak, sehingga semua terhindar dari mara bahaya. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati angkatan kepolisian dan juga angkatan Tuhan TNI. Tuhan tolong yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga keamanan di negeri kami. Roh hikmat, akal budi juga Engkau karuniakan bagi mereka, dan roh takut akan Allah. Mereka semua dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Berkati akan seluruh jemaat-Mu, berkati mereka yang telah mengambil bahagian di dalam pembangunan gereja. Mereka memberikan persembahan, mereka mengembalikan milik Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tempat kami boleh beribadah. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dan memberkati kembali yang telah menyediakan tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyelesaian pembangunan, Tuhan tolong semuanya, dan juga lokasi untuk kami boleh parkir, Tuhan juga buka jalan, semuanya dapat terlaksana dan tercapai. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Dan tetap yakin percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.